sekalian, selamat datang, selamat malam. Semoga Bapak dan Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada malam hari ini kita berjumpa lagi pada webinar tentang cerita tentang anak didik yang ke-6 kali ya. Kita udah jalan yang ke-6 kali. Mungkin di sini ada peserta dari webinar yang terdahulu atau mungkin ada juga yang baru hadir. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan mendengarkan tema yang akan diusung adalah kisah tentang Izan ya, putra dari Ibu Yanti Herawati dengan Pak Terima kasih. Saya Yanti Herawati, suami saya Mursid Wijanarko. Kami memiliki 3 anak ya. Dan ini Izan ya, Izan anak kedua kami. Namanya Musa Izanardi, mungkin pelan-pelan tadi Musa Izanardi ini dia saat kemarin bulan Mei ya, saat lulus dari ITB. Lanjut, tadi sudah disebutkan saya memiliki 3 putra. Kenapa saya manggil nama Musa Izanardi? Mungkin nama itu adalah doa ya. Jadi saya begitu kagum dulu dengan Nabi Musa yang yang telah berjalan dan membawa umatnya dengan begitu berani selama 40 tahun. Saya juga tertarik pada bumi sehingga saya menamakan anak saya Musa, si penjaga bumi lah gitu. Silakan lanjut Mbak Sista. Lanjut share screen-nya. Saya dan suami ini senang berjalan naik gunung. Jadi kami sering membawa anak-anak kami. Nadira, si kakaknya kemarin sudah lulus dari geologi ITB, dan adiknya Fadil masih sekarang kelas 3 SMA. Kami tinggal di Bandung, di Kampung Tugu Laksana. Ini adalah sebelumnya sudah 4 kali pindah rumah karena mengalami berbagai hal yang intinya untuk melindungi anak saya dan aktivitasnya. Saya memilih lingkungan yang dimana anak-anak ini bisa bebas bergerak. Itu aja. Bu Yanti. Lanjut ya. Bu Yanti. Ya. Nanti kita naik gunung sama-sama ya. Ini saya pakai baju saya ini adalah baju gunung. Sama saya juga Pak. Ya. Karena liburan itu harusnya saya naik gunung pada Sabtu Minggu. Tapi karena saya ada seminar ini, saya tunjukkan ke teman saya, hati saya tetap di gunung, tapi saya seminar di Jakarta. Siap Pak. Siap. Ini baju seragam. Surprise ya. Silakan lanjut. Dimulai dari masa kehamilan yang lumayan mengalami muntah ya, dan muntah dan mual, dan salah satu akhirnya belakangan saya baca juga katanya ciri-ciri bahwa kita memiliki anak dengan kondisi khusus itu ya mual dan muntah yang cukup hebat. Lalu entah kenapa saya yang biasanya tidak terlalu tertarik gitu ya mengenai buku-buku filsafat astronomi itu saat hamil Izan tiba-tiba aja ingin membaca buku itu. Dan beberapa kali mengunjungi Observatorium Bosca ya saat hamil itu. Memaksakan diri kadang saat hamil itu pergi ke sana. Dan saat melahirkan Izan itu ada kondisi khusus di mana saya sempat mengalami, karena Izan tuh melintang ya, jadi dia bayinya aktif dan nyangkut dalam posisi melintang di operasi sesar. Saya mengalami alergi berat karena hingga mungkin hampir kehilangan nyawa ya, karena beberapa lama tidak bisa bernafas. Belakangan dokter yang membantu melahirkan itu malah berpikirnya anak saya akan lahir dengan kondisi cacat secara intelektual dan lain-lain karena sempat kehabisan oksigen. Jadi dia rutin tuh dari Izan kecil tuh suka nanyain, Bu anaknya gimana, kabarnya gimana, ada gangguan nggak kecerdasannya. Saya bingung ya, anak 1 tahun 2 tahun kan ditanya seperti itu. Ya itu lanjut aja. Karakteristik bayi, dia lahir memang dengan berat badan besar yang 4 kilo, panjang 51 dan sudah menunjukkan reaksi terhadap cahaya, bisa mengikuti gerak orang ya, dan sudah menunjukkan seperti tersenyum. Pertumbuhan badan juga pesat, 3 bulan sudah 8,6 kilo. Selanjutnya, tapi ada masalah saat dia usia ketiga minggu. Dia mengalami muntah yang proyektil yang sering sampai 16-20 kali sehari, dan itu tidak hanya melalui mulut tapi juga melalui hidung dan telinga. Dan ini tapi dia tidak terlalu, tapi mungkin saat sakit karena muntah itu pun dia tidak menangis, tidak menunjukkan reaksi gitu. Dia tetap tenang. Lanjut. Saat itu dokter anak
yang ini bukan dokter anak ya, ini saya mencoba berbagai terapi. Dokter anak menyarankan dia untuk dioperasi. Jadi sebelumnya dia mengalami yang namanya katup pada saluran esofagusnya belum terbentuk sempurna sehingga mengalami gastroesophagus reflux ya, jadi sangat mudah proyektil vomitnya. Lanjut berikutnya dokter menyarankan ada 3 opsi waktu itu dia masih umur 2 bulan. Untuk mengatasi GERD-nya dia bisa ditreatment, tapi treatment obat ini akan mengganggu pertumbuhan tulang. Yang kedua, dia bisa dioperasi katanya, entah bagaimana, tapi biayanya hampir 200 juta katanya, kami tidak sanggup. Dan yang ketiga, jalan satu-satunya, saya harus memangkunya dalam keadaan tidur, makan, ataupun dalam posisi seperti gini nih. Dia berdiri gini, 90 derajat lah, tidak boleh berubah, supaya mengurangi desakan muntahnya. Ya seperti itulah hidup saya tuh, bisa dibilang 24 jam ya begini gitu, memangku. Kalaupun saya akan meletakkan, dia akan muntah. Jadi ya seperti itu kondisinya. Lanjut. Nah, dia mengalami perkembangan motorik kasar yang ternyata, kan saya jarang membanding-bandingkan atau baca-baca gimana gitu, yang lebih cepat dari usia bayi-bayi rata-rata. Jadi kepala dia tubuh udah bisa tegak umur kurang dari 4 minggu. Dia bisa tengkurap sendiri di umur 1,5 bulan. Juga dia sudah berguling-guling gitu ya, sampai jatuh dari tempat tidur di umur 2,5 bulan. Bisa duduk sendiri di umur 4,5 bulan. Ya seperti ini sampai 10 bulan bisa berlari, berdiri, dan langsung berjalan. Itu tanpa melalui satu proses belajar gitu ya, ancang-ancang atau apa gitu, tapi langsung gitu loh. Kalau berdiri langsung berdiri gitu. Terus langsung jalan tertatih-tatih dan langsung berlari. Jadi tanpa melewati satu tahapan-tahapan. Waktu itu saya tidak terlalu mengamati bahwa itu adalah tanda-tanda gifted atau apa ya. Berlalu aja gitu kan. Ketika dia berbicara di usia 11 bulan, itu udah langsung kata ya. Jadi saat itu saya hamil lagi, anak ketiga, dan dia menunjukkan respon berkata gitu. Saya sudah tidak mau susu, itu untuk adik misalnya. Jadi lanjut. Jadi dia menunjukkan pemahaman ya. Nah dari kecil tuh dia sangat sensitif terhadap bau-bauan, tekstur benda, juga suara, gambar, orang bergerak, sehingga dia gampang terdistract gitu, dan gampang terganggu, dan itu tidak nyaman gitu. Bahkan dengar saya yang ngaji atau nyanyi, mungkin karena suara saya itu jelek gitu ya, jadi si anak tuh nangis gitu. Kan biasanya anak-anak lain kalau saya ibunya nyanyi itu kan sedang, kalau ini nangis gitu. Saya ngaji nangis, tapi kalau dengan Murota mungkin karena merdu ya Korea itu, jadi dia tidak nangis. Pokoknya jadi dia menunjukkan suara ibunya jelek kali kalau nyanyi gitu, jadi dia langsung nangis gitu. Udah tahu. Nah jadi ya seperti itu. Lanjut ya, karena dia menunjukkan gampang mudah terganggu, saya tiba-tiba pada batasan dia umur 3,5 bulan tuh malah memberinya makanan tambahan, karena dia tidak mau menyusui itu ya, karena gampang terganggu gitu. Sedangkan saya takut dia kekurangan gizi kan. Ya akhirnya saya sedikit memberinya makanan tambahan, dan ternyata ini adalah awal dari masalah dia selanjutnya. Menunjukkan reaksi, tapi saya tidak tahu gitu, batuk-batuknya tuh karena makanan. Jadi dia batuk hebat, tidak berhenti-berhenti, berbulan-bulan, diare parah, terus dermatitis atopis, hanya sekali itu dikasih makanan tambahan. Dan ini penyakitnya lama ya, sehingga berat badannya sampai usia 8 bulan tuh tetap seperti waktu dia 3 bulan. Karena reaksi dokter tuh udah sampai dokter udah parah. Nah, karena motorik dia yang cepat matang, dia nih kalau ada bayi atau anak yang ya bayi-bayi kan, kami ibu-ibu Mahmud, ibu-ibu muda, walaupun 31 tahun tidak muda lagi, itu dia suka menyerang anak-anak yang ada di dekatnya, itu dari bayi. Saya nggak ngerti gitu, dia merangkak nanti nyikut, dorong gitu. Itu saya sempat konsultasikan ke kawan saya yang psikolog, dia juga heran gitu, apa anak itu udah melihat TV atau apa, tapi sebenarnya saya jarang nonton TV juga. Nah, apakah dia mengcopy gitu ya dari orang lain. Dan umur 11 bulan karena dia sudah kuat berdiri dan berlari,
dia suka menabrakan dirinya ke binatang, misalnya kucing, anjing, ada anak lain tuh apapun benda bergerak yang ada di dekatnya itu akan dia tabrak gitu sampai jatuh. Kalau anjing gitu kan ngeri ya digigit, kucing apapun tuh dia menabrakan aja. Saya juga nggak tahu. Tapi kalau terjadi pada anak lain ya itu jadi masalah dengan tetangga atau dengan saudara. Jadi begitu anak saya ada biasanya lingkungan tuh langsung mendekap anak mereka atau saya harus menjaga mereka. Jadi ya seperti itulah dia kecil dari bayi. Lanjut. Ya, kesukaannya bertanya dari kecil karena bahasanya juga sudah berkembang. Pernah di perjalanan tuh dia bisa 6 jam tuh tanya laut apa, gelombang apa, kenapa begini. Itu usia 16 bulan. Umur 23 bulan dia sudah menunjukkan respon karena dia sangat suka alam ya, mungkin kebiasaan kami juga. Dari bayi itu dia kadang ikut dengan saya naik gunung Tangkuban Perahu sambil digendong ke air terjun. Jadi bahasa-bahasa yang dia pakai adalah bahasa-bahasa untuk menikmati alam. Jadi seperti waktu di mobil tuh dia sempat bilang, aku mau duduk di belakang gitu, berbaring memandang alam yang dan bintang-bintang di depanku misalnya. Itu udah suka dia bicarakan gitu. Saya sendiri nggak menganggap itu istimewa atau apa ya, karena kebetulan kakaknya seperti itu, keponakan saya seperti itu juga, anaknya kakak. Jadi ya biasalah gitu, oles aja, nggak selalu nganggap aneh. Lanjut. Nah, ini karena dia sangat ingin tahu, jadi pas usia 18 bulan, itu dia pernah memundurkan mobil Citroen, itu mobil tua ya, dilepas rem tangan, lepas kopling, sehingga menabrak pagar kami dan menabrak rumah tetangga yang di depan. Kebayang kalau ada anak lainnya. Jadi inilah salah satu juga yang membuat kami pindah rumah gitu, karena tetangga itu juga komplain, bukan sekali, 2 kali dia melakukan ini gitu saat umurnya 3 tahun, 5 tahun. Kalau mobil tidak terkunci itu dia akan masuk aja. Kebetulan kan rumah tuh miring ya garasinya. Kebayang, dan ketika ditanya gitu, dia kok bisa, karena tuh dia di dalam mobil sendirian, ketika ditanya dia bisa bilang, oh aku pencet lalu aku turunkan, jadi aku pindahkan. Nah, dan ternyata memang dia yang melakukan. Lanjut, nah itu hal-hal yang membuat kami tuh nggak bisa, istilahnya saya harus fokus ya, sekali, kuat itu mobil kuno, fokus gitu. Dan tahun itu juga karena saya kewalahan ya, terus terang itu pembantu ART tuh nggak ada yang betah. Jadi 30 menit, 1 jam, berapa hari gitu ngelihat kelakuannya. Jadi akhirnya sekitar 2006 nanti dulu, jadi ini masih bayi dulu dan nanti dia tertarik pada otomotif. Kebetulan saya juga sempat tertarik gitu ya, jadi kami membahas tentang mesin, kapasitas silinder, tenaga mesinnya. Itu di umur 23 bulan udah biasa dia ngobrol-ngobrol begitu dengan saya, gardan. Dan kami sering ke bengkel karena saya waktu itu juga baru buka usaha travel gitu ya, dengan rental mobil, sehingga sering ke bengkel dan dia suka saya ajak dan dia memonitor gitu. Ibu mana yang sudah diperbaiki, mana yang belum, walaupun dia bikin heboh di sana, misalnya turun dari tangga, meluncur dan lain-lain. Jadi aktif sekali lah. Lanjut. Nah, dia selain energinya yang tinggi kan, dia sedikit ya tidurnya. Dari bayi tuh tidurnya sedikit dan dia suka menjelajah. Jalannya tuh jauh gitu, satu komplek tuh udah dia telusuri, kalau hilang sedikit meleng dia udah pergi, entah kemana dicari. Itu pernah tuh umur 19 bulan dia masuk ke kampung belakang yang gang-gang itu, hilang berjam-jam lah, saya lupa sejam setengah, nanti tahu-tahu dia udah bisa pulang sendiri ya, sambil ketawa-ketawa aja, nggak nangis gitu. Jadi waduh, mukanya tuh bandel gitu, begitu muncul kita udah panik, bapaknya udah pulang dari kantor. Dia muncul aja, biasalah masih bayi 19 bulan tuh masuk labirin, kan kampung padat di belakang komplek tuh ya, tanpa kelihatan takut ya, jerak atau apa ya, ketawa aja biasa. Bisa lanjut. Nah, baik dengan sepeda. Nah, pernah juga dia saking jauhnya dia menjelajah itu, dia menyetop angkot dengan membawa uang 1.000. Saat itu dia 2 tahun 8 bulan. Kan saya di sekolah alam, menjaga kakaknya juga ada kegiatan lah sebagai
bantu-bantu di sekolah alam di Bandung. Dia menyetop angkot sambil bawa uang 1.000. Padahal dia harus berjalan 1 kilometer keluar komplek. Dan untung di stop satpam gitu kan, begitu ditanya dari pinggir jalan besar gitu, Ibrahim Aji, mau kemana? Mau nyusul ibu ke sekolah. Udah nyetop angkot ya, satpam kan bawa dia pulang. Jadi ya seperti itulah ART kami. Ya stres gitu kan, ini anak kemana? Taunya nyetop angkot, anak 2 tahun gitu. Ya seperti itu, kalau udah dia lolos jadi udah akan hilang tak kemana. Lanjut aja. Dari kecil dia memang suka batu-batuan dan dia suka mengumpulkan dan mempermainkan batu-batuan, mengamati, melempar, dan dia akan mengumpulkan tuh biasa diisi gitu ya di dalam tas penuh-penuh. Seperti ini, lanjut aja. Karena kejadian dia nyetop angkot jalan sendiri tuh, saya jadi takut mendirikan dia di rumah dengan ART. Akhirnya saya masukkan dia ke Sekolah Alam Bandung ketika usianya 2 tahun 8 bulan. Berharap istilahnya karena luas ya tempatnya, dia bisa eksplorasi dengan lebih aman. Ya di sana dia memang sibuk dengan batu-batu aja, nyari di mana-mana dan tidak bisa mengikuti istilahnya materi klasikal ya. Dia juga pernah bermain di tangkuban perahu, turun ke pelana kuda, memang didampingi supir. Dan dia pernah histeris gitu, panik, marah ketika batu yang dia kumpulkan di dalam tas itu diambil oleh guru. Sebenarnya gurunya itu sebenarnya hanya kasihan lihat dia berat, mungkin dia bawa-bawa batu. Tapi bagi dia itu adalah aset barang berharga dan dia histeris itu. Histeris, nggak bisa didiamkan, nggak bisa diberitahu, hanya oleh saya aja dia mau tenang. Gitu kan. Dia panik, marah karena dia nggak percaya sama siapapun waktu itu. Ya lanjut aja. Tapi ada tantrum nggak, Mbak? Hanya itu tantrumnya nggak sampai nggak sampai nendang, kejang atau apa, tapi ya nangis gitu. Cuma dia nggak bisa menjelaskan pada orang lain. Jadi dia nggak nyaman mungkin ya. Bisa dibilang sih dia jadi troublemaker kalau terus terang, kalau ada orang tua sekolah alam di sini. Ada rekanan saya, dia karena dia gak bisa mengikuti kegiatan seperti anak lain ya, klasikal, nyanyi, menggambar, meronceng, ikut dalam satu barisan, antri, apalah gitu, apapun enggak, dia hanya mengakukan kegiatan apa yang dia ingini, ya hanya bermain aja, nyebur di kolam, main air, lempar batu, nyabutin pagar, nyabutin bambu, ngerusak macam-macam lah gitu. Tadi lempar-lemparnya ke kolam biasanya. Kadang-kadang lemparan batu itu kena ke anak lain ya, jadi anak lain mungkin balanya benjol, luka. Kadang dia juga pernah memukul anak lain gitu sehingga berdarah-darah. Biasanya sih dia akan melakukan itu kalau terhambat atau batunya diambil gitu ya, atau apa yang dia pegang diambil. Cuma memang agak parah ya, karena kan sekolah alam itu inklusi, jadi ada beberapa anak yang dia seperti apa ya, tidak menunjukkan reaksi gitu ya, bahwa dia ya masih kecil lah, 3 tahunan gitu, dan dia lebih suka masuk ke kelas-kelas yang lebih tinggi waktu itu, apa kepustakaan atau ke kelas 5, kelas 6, walaupun dia sering dihadang kan, misalnya ini mengganggu masuk ke kelas, kan sekolah alam itu kan terbuka ya, siapa aja bisa masuk karena saung, dia hanya mondar-mandir mungkin keliling gitu, tapi mungkin anak lain terganggu dan anak yang lain menegur tuh akan dia gigit, biasanya dia gigit, dia mau di perut, mau di tangan. Jadi wah itu udah penuh komplain lah kalau anak-anak lain ya, kasihan kakaknya gitu. Kadang yang paling ngeri itu dia suka mendorong anak lain yang karena saung-saung, jadi anak lain tuh didorong. Ada yang duduk dia dorong. Jadi ini yang bikin bahaya, karena kan kami terpaksa harus, kalau ada yang jatuh ke kolam, jatuh dari atas, kalau dimanapun tuh dia akan mendorong gitu loh, dan tenaganya memang kuat ya waktu itu. Kadang ya banyak korban lah. Ya lanjut aja. Ada satu, itu adalah bonding saya dengan dia kuat gitu ya, dibandingkan dengan jadi mungkin karena saya mentolerir atau dengan relax aja gitu ya dengan kelakuannya seperti itu, dan dia kadang-kadang keluar gitu dari
omongannya. Karena setelah dia melempar batu atau sambil santai, dia akan bilang, Bu, kenapa lintasan batu berbentuk begini? Gitu. Karena dia ngamatin ya, kalau kita sih ngelempar barang biasa aja. Kalau dia ngamatin tuh lintasannya begini, naik seperti parabola katanya kan. Juga kenapa memantul, kenapa bola jatuh dan lain-lain. Dia juga bermain prinsip-prinsip getaran ya, misalnya dia suka mengkaitkan tali di antara dua benda, dia suka menutup benda, lalu menyelimuti benda-benda, lalu membedakan perbedaan bunyinya. Dan yang paling sering sih batu ya, memang yang dilempar, juga yang dilempar ke air menimbulkan gelombang dan lain-lain. Coba ini berikutnya, screen berikutnya. Juga karena saya tuh di dapur ya, idenya laboratorium saya tuh dapur kan, ada gelas ukur. Nah ternyata dia suka mengisi air di dalam gelas dan mengamati gitu kan, dituangkan ke tempat lain. Nanti ada perbedaan kan volume. Nanti itu jadi dia belajar sendiri, Bu. 40 jadi 20 berarti berkurang ya. 40 kurangi 20 itu 20 gitu. Jadi dengan gelas ukur, dengan apa-apa tuh jadi bisa menstimuli anak-anak. Dan kadang-kadang dia bertanya, menjumlahkan tuh waktu umur 3 tahun, 4 tahun, 40 tambah 30, 70 ya Bu katanya. Tapi nggak tahu, dia cuma ngomong aja begitu kan. Iya kata saya. Saya pun tidak menganggap itu hal yang perlu ditindaklanjuti ya. Biar aja sih waktu umur 3 tahun, 4 tahun main. Misalnya minta diajari catur, ya saya ajak aja. Karena saya memang lagi tuh sibuk ya, jadi sekenanya gitu. Tapi ada satu yang baru saya sadari ya, mungkin ini orang tua, ibu terutama, kadang-kadang anak tuh melakukan itu karena dia ingin dekat dengan kita. Tapi kadang-kadang kita tuh nggak nyadari gitu, nganggap dia tuh mengganggu. Padahal itu tidak seperti itu. Ya, lanjutkan aja. Dan ini ada banyaknya di screening oleh psikolog di komplek, ada psikolog bahwa dia mengalami gangguan konsentrasi, fokusnya jangka pendek, dan hiperaktivitas. Juga kebiasaan-kebiasaan dia seperti itu disarankan untuk lagi itu psikolognya dari Indigrow ya, Ibu Nahda. Tapi dulu masih muda sih. Tapi saya tidak menindaklanjuti. Begitu juga sekolah alam, akhirnya konsultasi dengan dokter spesialis saraf anak itu juga dengan menganggap lampu merah. Tapi itu juga tidak saya tindak lanjuti untuk observasi yang lebih serius gitu kan. Waktu itu saya menganggap masih main-main lah. Mungkin sebenarnya karena saya sibuk karena sambil bekerja ya waktu di awal-awal itu. Jadi ya udahlah, berlalu aja lah gitu, nyantai, woles gitu kan, mungkin nggak mau terlalu mikir. Jadi akhirnya lebih banyak tetangga-tetangga dan keluarga gitu yang terus-menerus mengingatkan, ya lanjut aja. Jadi artinya ketika dia mengalami yang saya bilang ini tiba-tiba selektif mutism ya. Selektif mutism itu artinya dia hanya mau berbicara kepada saya. Kepada siapapun dia tidak berbicara, dan seperti pernah mengalami kayak kehilangan kemampuan berbicara dan mendengar. Karena asik bergerak kali ya, bereksplor. Jadi dia yang pernah mengalami percepatan komunikasi, tapi setelah umur 3,5 tahun sampai 5 tahun, itu dia tiba-tiba seperti kehilangan kemampuan berbicara. Sehingga saya pikir dia jadi tuli gitu ya, karena saya panggil pun dia tidak seperti mendengar gitu. Jadi main aja sesuka hati, bergerak ke sana sini nggak jelas. Kalau dikasih permainan kan kita tuh banyak permainan edukatif karena bekas kakaknya atau dengan tetangga. Jadi anak-anak lain tuh udah bisa main Lego, main puzzle, main apapun yang edukatif gitu. Anak saya tuh enggak, malah dilempar, dihancurkan, dibuang, dirombak. Jadi akhirnya saya ke dokter THT, tapi ternyata tidak ada masalah gitu kata dokter THT-nya. Telinganya normal. Nah ini tuh anak malah dikasih obat katanya supaya anak tenang, bisa fokus, konsentrasi, jadi anak baik katanya gitu kan. Daripada jadi anak liar. Saya minumin tuh beberapa minggu sampai akhirnya ketemu teman saya yang kebetulan dia farmasi ya. Dia bilang, "Ibu ini bahaya teh," katanya. "Ini obat bisa bikin anak bengong," katanya, bikin apa ya, bikin error katanya, bikin bengong aja. Emang dia jadi diam, kata nanti. Ya udah saya berhentiin aja, itu bahaya. Nggak tahu dulu kok saya main minum-minumin aja, itu mungkin peringatan ya, jangan begitu
anak kita dirasa bermasalah nih, jangan sembarang lah dikasih obat gitu, karena nanti akan mengganggu, malah mengganggu perkembangannya ya. Akhirnya setelah itu dia karena tidak bisa mengikuti flow kelas, juga belum bisa komunikasi dua arah, ya dia tidak naik kelas kan di TK itu, TKA ke TKB. Ya tidak naik kelas, saya nggak bilang sih sama anaknya, sama Ijan. Kebetulan saya sempat itu entah baca cerita apa tentang Edison. Kan Edison pernah tidak naik kelas dan ibunya tuh berbohong katanya bahwa dia naik apa istilahnya kamu terlalu cerdas sehingga sekolahmu tidak mampu. Tapi saya tidak bilang itu, saya cuma bilang kamu di sekolah aja ya, kita pulang aja gitu. Saya tidak bilang dia tidak naik kelas, takut melukai hatinya. Tapi ternyata dia tahu ya, dia bilang, Bu, saya udah gak mau sekolah lagi. Dia punya 4 alasan gitu. Pertama dia bilang batu yang di sekolah itu sudah habis, sudah dia bawa semua ke rumah. Terus yang kedua dia ingin dekat dengan adiknya, karena adiknya udah umur 1 tahun waktu itu. Dan yang ketiga, aku maunya diajar sama ibu aja. Dan yang keempat saya lupa, udah agak lama. Nah, lanjut aja ya. Setelah itu sih saya nggak memberi dia pelajaran yang dia kehilangan sampai dia usia 5 tahun. Biasa aja dibiarkan main, lepas. Tapi dia memang tertarik sama logo-logo merek mobil, logo-logo perusahaan. Juga dia tertarik dengan benda-benda planet, bisa menyebutkan. Ternyata dia entah dari mana gitu ya. Juga dia tertarik pada peta, bendera-bendera negara. Walaupun tidak advance banget, hanya tertarik sebentar aja. Jadi dia nggak pernah lama tertarik pada satu hal lalu fokus gitu ke hal tersebut. Jadi menimbulkan ketertarikan begitu ini. Jadi saat-saat usia dia 2006-2007, saya itu sebenarnya ketemu dengan kepala sekolah yang menyarankan saya untuk ikut seminar yang ada Ibu Julia Fanti dan Ibu Adi Nugroho di Bandung. Nah, saat itu saya sempat bertanya sebenarnya ke Flow gitu kan. Dan Ibu Julia bilang, oh itu nampaknya anak nih mengalami semacam lompatan perkembangan. Karena masih umur 4 tahun, belum bisa ditentukan potensinya gitu kan. Tapi itu namanya lompatan perkembangan. Jadi itu saya cari-cari bahan tentang lompatan perkembangan kan. Banyak bahan dari Bu Julia ya, baru tahu kan ciri-cirinya itu karakteristik anak gifted, lahir dengan berat badan besar, tidur kurang, energi berlebih dan lain-lain. Tapi ada satu hambatan ya, semacam denial ya di hati saya, karena terus terang sampai dia usia 5 tahun itu tidak menunjukkan ciri-ciri yang kuat adanya perkembangan intelijensi ya, walaupun jadi karena sikap destruktifnya ya yang menghancurkan segala mainan kan. Kalau lihat-lihat kan kalau orang main puzzle cepat, kalau enggak dia tuh membuang saja gitu, dilempar-lempar. Jadi kadang-kadang setelah membaca, ikut seminar dan lain-lain, hati kita tuh kadang tidak yakin ya, dan bukanlah kayaknya gitu, karena ciri-cirinya tuh tidak konsisten. Lanjut aja. Ini kalau ada yang nanya di stop aja nggak apa-apa ya. Dan akhirnya melihat dia kayak terabaikan gitu ya, main nggak diurus gitu, nggak diajarin sama orang tua, terbesit juga, kayaknya kenapa nggak saya ajarin gitu. Pertama saya ajarin dia mengaji, pakai buku Iqra, karena dia tuh kan bergerak terus itu, berlari, saya sulit gitu rasanya ngajarin dia gimana. Akhirnya tuh saya tarik, saya pangku tuh hanya bertahan semenit misalnya, hanya untuk belajar huruf hijaiyah itu. Nanti dia lari lagi, nanti saya angkat lagi, saya pangku, saya paksa, ya seperti itu. Jadi hanya paling lama semenit, 2 menit gitu. Tapi ternyata dia bisa, apa yang dia lihat secara visual tuh langsung dia ingat, sehingga proses itu juga cepat. Tapi dia cepat bosan, walaupun dia ingin tahu, tapi cenderung cepat bosan. Apa nggak mau mengulangi lagi apa yang sudah dia pelajari gitu. Jadi ini nanti akan dicerita hal-hal ini yang sering jadi keheranan gitu. Dia tuh nggak mau melalui tahapan-tahapan penguasaan materi secara konvensional. Dia selalu ingin cepat tahu, ingin sesuatu yang baru walaupun belum menguasai. Dan ini kalau dia ditanya hal yang sebelumnya sudah dia pelajari, dia tuh akan stuck gitu, akan diam aja, bengong, nggak mau tanya. Lanjut. Nah, proses
membacanya itu juga tidak saya ketahui ya kapan dia bisa membaca. Tahu-tahu dia kayaknya ada tahapan dengan kakaknya gitu, dengan merangkai. Kakaknya yang mengajari, jadi yang menemani dia membaca. Tahapannya juga nggak seperti belajar huruf atau yang lain, tapi langsung menulis ya, karena dia anaknya aktif. Misalnya bola, suruh ambil bola gitu, bola, ada tulisan bola gitu. Saya lihat kakaknya tuh mengajarinya seperti itu. Dan saya tuh karena mengajari dia justru dengan kalimat-kalimat aktif ya, kalimat-kalimat kata kerja. Berlari, suruh berlari gitu kan, lompat, dia lompat. Nah, ya seperti itu aja lah, Toto bisa aja baca waktu itu. Dan tiba-tiba ada satu pertanyaan dia gitu kan, yang akhirnya jadi membuka cakrawala kami gitu dalam belajar. Dia sangat tertarik dengan Isaac Newton. Kebetulan kami banyak buku-buku juga, ada buku bergambar seri tokoh dunia. Tapi dari sekian banyak dia paling tertarik dengan Isaac Newton. Dan dia bertanya, Ibu, itu kenapa ya Newton kok bisa memperhitungkan gerak benda langit, bikin model matematika, padahal dia tidak pernah ke ruang angkasa. Dia tidak pernah ada di sana. Dia hanya ada di desanya yang kecil di Inggris. Saya bagaimana terbesit gitu kan. Ini cara saya nih untuk ngajarin dia kayaknya kan. Saya langsung asal aja ngomong, dengan matematika sayang, bilang gitu. Karena dia tuh begitu ketinggalan dengan anak-anak sekitar itu, karena cuma main kolam apa berlari, jadi yang lain kan udah Kumon lah, udah Sakamoto lah, udah apa gitu, dia tuh enggak. Jadi begitu saya bilang, dengan matematika sayang. Newton itu ngamatin, udah gitu memodelkan dengan matematika, bilang gitu kan, sehingga dia bisa tahu gerak-gerak benda langit. Terus dia diam, langsung bilang, kalau gitu aku mau belajar matematika, katanya gitu. Ajarin aku, Bu. Sudah. Yang tadinya saya lihat bahwa matematika itu sebenarnya untuk terapi ya, bukan untuk akademis. Tapi karena dia tertarik, dia interupsi Bu Yanti. Ya. Boleh nanya? Boleh. Kenapa waktu itu Ibu Yanti langsung celetuk matematika? Pertama karena dia nanya Newton ya. Jadi maksud saya begini Bu, maksud saya apakah Bu Yanti juga sebagai orang tua Izan itu memang waktu sekolah gitu atau senang matematika atau memang bagaimana Ibu? Kenapa nyeletuk matematika gitu ya? Ibu juga senang matematika? Enggak terlalu juga sih. Maksud saya begini, maksud saya mau bilang bahwa bukan masalah genetik ya, karena suka matematika seperti alergi itu, orang tua saya alergi juga. Tapi ini mamanya Izan nggak begitu suka juga matematika, gitu kan? Ya berarti kalau SMA matematika sama fisika yang nilai saya agak lebih baik dibanding yang lain. Tapi sebagai mahasiswa atau sebagai apa, bukan yang bagus-bagus juga sih ya. Artinya saya sendiri mengalami kesulitan, tapi tidak membatasi diri lah gitu. Hanya karena saya tahu bahwa Newton ahli matematika, itu adalah pintu masuk aja sih pikiran saya waktu itu. Ya. Lanjut itu. Dengan matematika. Akhirnya, dan cara pengajarannya juga nih kalau ada waktu mungkin tidak biasa ya. Jadi insting aja gitu, insting dan mungkin saya flashback diri saya gitu, bahwa saya ada anak yang kesulitan belajar dari dulu. Dari kecil tuh saya tidak memahami rasanya materi apapun yang diajarkan orang. Karena saya flashback dengan diri saya dan kesulitan saya belajar gitu ya. Kalau saya dengar dari Ibu Adi Nugroho kan ada learning difficulties dengan learning disabilities ya. Jadi saya mengalami kesulitan belajar gitu waktu kecil. Dan karena saya tahu, karena misalnya saya sering dibully dan dibandingkan dengan kakak yang sangat jauh gitu ya prestasinya. Mungkin karena pengalaman itu saya mencoba mendekatkan anak saya dengan metode yang saya buat. Jadi karena dia anak yang bergerak, saya juga begitu seperti itu sebenarnya. Saya tuh mengajarinya pertama kali tuh ngambil kertas aja, kertas bekas, kertas HVS. Kan dia hanya berlari-lari. Dia hanya berlari gitu kan. Saya panggil, walaupun dia bilang ingin belajar matematika, bukan berarti dia bisa duduk tenang dan mendengarkan. Oh enggak, dia lari-lari aja ke sana sini, nabrak-nabrak. Saat dia berlari saya tangkap. Kertas saya tunjukkan, buku itu segi 4, kertasnya gitu. Lari lagi dia. Nanti ada lagi botol seperti tabung, kaleng susu, tabung, kata saya. Jadi itulah yang saya lakukan, mengenalkan benda-benda.
saya teringat seperti Allah saja mengajarkan Nabi Adam tentang benda-benda, seperti itu juga saya mengajarkan. TV, balok, gitu kan, bola, budar. Jadi itu yang saya lakukan sebenarnya, mengenalkan benda-benda. Dan segala aktivitas itu saya verbalkan. Jadi mungkin tidak ada di presentasi, tapi mungkin orang tua ada buku misalnya, buku horizontal, buku saya tegakkan, buku vertikal. Jadi segala apapun saya bahasakan. Segitiga, nah, semua benda-benda buku bentuknya seperti balok. Apapun itu saya verbalkan, saya irikan. Nah, itulah cara saya mengenalkan itu. Saya mencoba mencontoh bagaimana Nabi Adam diberi pelajaran sama Tuhan. Juga saya mencontoh bagaimana para ilmuwan itu belajar dengan melihat benda-benda nyata dulu, sebanyak mungkin melihat benda-benda nyata konkret, baru dia tahapan ke abstrak. Ini ya feeling aja sih, bukan berarti saya bisa gitu. Oh iya Mbak, kalau izin nggak terlambat bicara ya? Tidak terlambat bicara, tapi umur 3-5 tahun tidak berbicara. Oh, ada mute itu ya, pasang mute itu. Saya juga nggak tahu kenapa. Saya pikir jadi tuli gitu. Yeah. Kenapa juga awam. Tapi ternyata tidak tuli katanya. Tapi karena disuruh ke psikolog dengan ke dokter saraf tidak saya lakukan. Jadi memang fase itu tidak ada penjelasan kenapanya gitu. Cuma ya gangguan konsentrasi itu aja sama hyperactivity. Kan saya juga tidak orang yang materi akademis ya. Dia harus bisa baca, dia harus bisa berhitung, usia itu enggak gitu. Justru pada saat dia menjelang 6 tahun tuh kondisinya tuh jauh tertinggal dengan anak tetangga. Karena terus terang ya, untuk kan saya anak kedua, anak pertama saya tuh lengkap dengan teori lasi dari Jerman, dengan buku-buku pas, dengan buku-buku edukatif lah gitu ya. Jadi bisa kalau dia tuh merobek semua, membuang semua gitu, yang puzzle itu nggak bisa. Jadi ya perkembangannya ya tertinggal sebenarnya, ininya. Ada tertinggal, ada enggak ya, upside down lah istilahnya. Upside down lah, kalau saya pernah baca buku Borrowing Brilliance itu upside down itu terakhir aja saya nyari-nyari. Lanjut aja dulu, nanti dipotong aja kalau ada ini bisa nanti. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada yang mau bertanya bisa unjuk jari dulu ya, biar nanti dikasih kesempatan untuk mikrofonnya di off, di on. Sorry. Ya. Silakan Mbak. Saya setelah saya mengenalkan benda-benda, lalu benda-benda itu konsep-konsep antara korelasi antara bahasa dengan matematik secara natural ya, karena dia kan senang otomotif, termasuk saya senang otomotif. Saya suka gunung, alam. Contoh-contoh kami itu contoh-contoh yang dia senangi gitu dalam problem solving. Jadi akhirnya pembagian, proses penjumlahan, proses apa soal cerita tuh selalu dengan contoh-contoh yang dia minati gitu kan, batu, gunung, alam dan lain-lain. Itu nanti belum sempat saya buat gambarnya. Tapi saya dinasihati gitu oleh salah seorang kepala sekolah terkenal di Bandung, bahwa kamu tuh jangan mau-maunya sendiri, katanya belajar, ikuti aja flow materi yang ada, katanya gitu kan. Ya akhirnya saya ikut saran dia, ikutin, beli buku aja, buku loakan atau download dulu materi dari Dignas ya, untuk ngajari dia matematika, ngedampingi, dan ternyata dia mengalami satu fase yang lumayan cepat ya, karena dia cepat bosan. Jadi selama 6 bulan gitu, dari usia 6 tahun 2 bulan hingga usia tahun 6-8 bulan, selama 6 bulan tuh dia menyelesaikan materi matematika SD dari kelas 1 sampai kelas 3, dan itu tidak tiap hari, hanya 1 jam aja paling banyak sehari gitu. Karena dia susah, tapi 6 bulan dia selesaikan. Juga akhirnya bersamaan setelah itu saya coba beli buku IPA ya, IPA Gasingnya Yohanes Surya tuh saya rekomendasikan deh, bagus untuk IPA SD. Itu juga dia menyelesaikannya dengan cepat, 1 bulan itu dia menyelesaikan baca aja dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Lalu akhirnya merambah ke matematika gitu kan. Oh iya tadi tuh 6 bulan itu dia materi matematika SD sampai 3 SMP itu 6 bulan. Ya selesaikan tuh karena pakai buku Dignas ya. Jadi kan kayak modul-modul tuh download dari internet. Kok 6 bulan udah kelas 3 SMP ya? Bingung juga gitu karena dia bosan. Jadi kalau ditanya yang baliknya lagi dia nggak mau jawab. Jadi kan bingung.
Lalu fisika juga seperti itu, fisika gasingnya SMP Yohanes Surya, saya nggak sempat bikin materinya ya, cara dia belajar tuh agak unik sebenarnya. Tapi saya belum sempat mengumpulkan. Mbak itu dulu mengajarkan itu metodenya diterangkan atau hanya kasih buku yang Izan belajar Kasih sendiri? kasih kasus saja. Itu jadi kayak matematika tuh ya seperti apa ya? Misal kalau bisa dikasih lihat tabungnya ukuran segini, nah kamu mau ukur gitu atau juga jadi bingung. Kalau saya soalnya ini kan biasanya kalau ada materi aja berarti kan anaknya memahami dulu konsepnya atau konsep langsung ya, aja? yang jelas konsep. Tapi aduh, ini harusnya saya bisa yang menjelaskan ya. Jadi sebenarnya itu bahan-bahan tuh ada ya di catatan-catatan, tapi itu Kak saya. Jadi kalau misalnya tadi itu kan karena bertahap. Contoh aja ya, persegi kertas. Saya tunjukkan kalau kertas dilipat jadinya segitiga, gitu kan? Nanti dari situ dia bisa tahu gitu. Kalau hanya luas segitiga berarti setengahnya luas persegi, gitu kan? Karena praktek-praktek yang seperti itu gitu awalnya. Tapi begitu sampai ke formula itu dia seperti udah tahu sendiri ya. Jadi saya juga agak bingung. Ini agak-agak uniknya. Di contoh coba halaman berikutnya ya. Step berikutnya sisa. Jadi ini usia 6 tahun 8 bulan ya. Dimana saat itu dia sudah masuk materi volume benda. Dari mulai volume benda yang biasa gitu kan, panjang, lebar, tinggi tuh karena kami tuh banyak balok-balok ya. Balok-balok itu tidak disusun sama dia untuk permainan seperti anak-anaknya, Lego itu. Dia bisa tahu gitu kalau benda-benda kecil ditumpuk-tumpuk tuh jadi volume, jadi luas, aja apa itu dia simpulkan. Sampai ke teori-teori, saya suka memancing, saya suka menantang gitu kan. Kamu tahu kalau volume tabung sudah tahu ya, luas alas kali tinggi itu saya juga ada ininya juga, ada tahapan gitu kan. Dia susun-susun kan. Dari seluruh puzzle-puzzle kecil tipis-tipis kertas-kertas kan disusun jadi tinggi. Nanti lama-lama tuh kita simpulkan kan untuk mendapatkan volume itu dari penjumlahan yang menjadi tinggi gitu kan. Kali tinggi gitu kan, penjumlahan itu kan akhirnya jadi perkalian gitu kalau dijumlahkan. Ini contoh lah ya, 6 tahun, 7 bulan, 8 bulan tuh saya minta dia, coba tahu, kamu ini, saya pancing tuh, saya paling seneng mancing memang, saya suka nantang. Entah bagaimana itu, saya begitu nggak ada teorinya ya, saya belajar suka nantang aja, karena saya tahu dia cocok, dia suka tertantang kan. Dan suka hadiah, jadi dia reward sebenarnya, dia suka mobil-mobilan gitu. Untuk dapat mobil-mobilan itu kayaknya dia akan berusaha. Dia sudah tahu misalnya volume tabung kan. Saya tanya, kalau volume kerucut gimana? Itu iseng banget. Orang iseng kok, saya nggak seriusan gitu. Kalau volume kerucut gimana? Terus dia mikir gitu kayak apa ngebayangin. Oh aku tahu katanya. Volume kerucut itu sepertiga dari volume tabung. Dia bilang, loh kok tahu? Aku bilang. Nanti setelah dia bilang begitu biasanya coba tulisin penurunannya. Tapi kenapanya itu karena dia bilang gini. Dia bilang, aku membayangkan diri aku menjadi kecil, lalu aku masuk katanya di atas tabung itu, aku memandang ke bawah. Itu orisinil itu loh, maksudnya, oh gitu ya. Emang kalau ngebayangin diri kecil masuk ke dalam tabung bisa tahu gitu kalau ini. Tapi ya itu yang dia lakukan gitu. Jadi begitu juga. Nanti setelah itu dia berlanjut, Bu, kalau volume kerucut juga bisa diturunkan dari volume limas katanya. Gimana caranya? Dengan memperbanyak sudut-sudut limas itu menjadi tak terhingga. Saya juga nggak ngerti kenapa dia bisa bilang begitu, bahwa lingkaran itu adalah bentuk sudut-sudut yang diperbanyak. Ya begitu-gitu aja, dia tuh hanya menghayal gitu. Jadi cara-caranya menghayal. Terus saya terusin kepancing saya kan. Kalau luas bola gimana? Saya bilang gitu. Oh dia tuh kan bola ada di rumah ya, banyak, seneng dia. Dia tuh pandangin bola, dia pandangin gini lama gitu. Tahu Bu katanya, kelihatan kok bola itu luasnya dari 4 lingkaran, dia bilang. Nah itu kan dia hanya melihat, nggak menurunkan.
nggak menurunkan apa pembuktian rumus itu enggak. Dia cuma melihat karena dia udah tahu luas lingkaran, dia tinggal kalau luas bola adalah 4 kali luas lingkar, dia tinggal bikin aja 4 kali PR kuadrat gitu. Jadi cerita-ceritanya ya saya tulis biasanya di notes-notes bersambung kan dapat tekanan. Harus bisa menurunkan dari mananya. Dia cuma tinggal memandang dan menghayal gitu kan. Jadi hal-hal seperti inilah yang ternyata apa yang dia lakukan, saya baca di buku matematika SMA kelas 1. Apalah gitu, karangan dari Yudhistira di Solo tuh pernah dilakukan oleh Archimedes yang volume bola. Begitu saya tunjukkan, kamu udah ini kok Archimedes sudah nemuin duluan, kata saya gitu. Saya agak spontan sama dia. Terus dia bilang, mana gambarnya Archimedes? Dia bilang. Terus saya tunjukkan foto Archimedesnya. Wah, hebatan aku dok, kata dia. Itu Archimedes sudah tua, katanya. Waktu nemuin aku masih kecil. Jadi dia ya begitu aja dengan kekanakan gitu. Ya lanjut aja lah. Tapi saya bilang kamu nggak boleh takabur gitu kan. Ya. Nah dia tapi dia juga kalau anak pintar sekali itu kan juga misalnya dia ikut lomba-lomba kan dulu pernah ada tren. Tapi dia juga nggak bisa karena kadang kalau dituduhkan satu masalah untuk rumus apa dia tuh nggak bisa secara spontan gitu nyebutin rumus massa jenis tuh itu adalah massa per volume gitu. Tapi begitu ada kasus misalnya, Jan ada soal di SMA matematika apa fisika berapa massa air dari suatu danau. Nah, dia tuh bisa bilang kita anggap aja danau itu seperti setengah lingkaran atau tabung katanya. Nanti dia bisa ngerjain kalau kayak gitu. Tapi kalau ditanya tuh dia bengong gitu, nggak mau jawab, kayak nggak tahu. Jadi dia nggak suka ditanya gitu, nggak suka pengulangan. Jadi nggak suka cuma rumus aja gitu, dia nggak ngerti. Nah ada satu tuh kalau dia banyak bergerak, itu idenya mengalir, lebih bagus gitu. Kalau dia sambil lari, sambil ngapain. Nah itu ya karakteristiknya lah ya. Nah dan kalau lomba-lomba juga nggak bisa. Itu pernah itu kan ada teori Thales ya. Teori Thales itu menentukan tinggi benda melalui perbandingan atau cahaya matahari ya. Jadi menentukan tinggi suatu benda dari bayangan benda itu, gitu kan. Nah tapi kalau orang itu kan bisa langsung ngerjain sesuai rumus. Kalau pada Izan tuh enggak. Jadi dia akan tanya, itu mataharinya jam berapa bu? Katanya. Emang kenapa kata saya? Kan matahari beda bu, matahari jam 9, jam 3. Jadi kalau ngerjain itu dia malah nanya lagi. Jadi wah ini kok ikut-ikut ngerjain soal biasa tuh nggak bisa. Karena dia tanya dulu untuk kondisi-kondisi asumsinya. Nah itulah seperti itu. Dia lebih suka membuktikan, dia tidak suka mengulang. Halaman berikutnya. Nah karena dia sering bermain, jadi ya begitu dia masuk materi fisika gitu dari Yohanes Surya misalnya energi potensial itu dia bisa menurunkan sendiri karena dia tuh melihat gitu kalau misalnya V benda itu sama dengan 0 kecepatan benda, dia bisa bilang itu bu di atas batu sebelum turun ke bawah itu batu tuh berhenti, berarti V-nya sama dengan 0 misalnya kan. Nanti dia bisa menurunkan dengan asumsi-asumsi dia. Karena apa? Karena dia sudah banyak pengalaman gitu. Banyak pengalaman di alam yang saat dia bermain yang kita anggap dia tidak hanya seperti anak yang nggak fokus gitu ya, buka pintu atau tutup bawah jatuhin benda tuh ternyata dia itu adalah percobaan berulang sebenarnya gitu. Cuma kita nggak tahu kan. Tapi begitu saya hadapkan pada fisika, saya coba kaitkan antara nama-nama dimensinya, saya coba sambungkan, dia bisa nangkap. Begitu juga dulu tuh kan dia suka nyopotin pulpen, pegasnya itu habis itu pulpen rusak semua. Tapi saya mah nggak pernah marah itu loh bu. Jangan cepat marah kalau anak-anak nakal tuh loh. Kalau anak-anak ngerusak tuh saya emang nggak marah. Jadi saya juga nggak tahu. Saya tuh hanya ketawa aja gitu. Oh ya udah. Jadi begitu dia belajar tentang gelombang transversal gitu, yang gelombangnya arah rambatannya searah itu dengan arah usikannya, dia langsung oh iya bu sama dengan pegas. Gini mainin pegas gini. Jadi itu loh. Jadi apa ya? Karena kenyang bermainnya tuh malah. Jadi saya bilang
apakah memainkan air di bak, nanti melihat pusaran air, lalu galon di dalam macam-macam lah gitu. Air di selang dia semprotkan ke orang, ketawa-ketawa. Padahal itu dia belajar hukum-hukum gitu. Jadi begitu kami pada sampai materi, dia tuh bisa mengkaitkan apa yang sudah dia kenyang dengan bermain, yang dia explore sesuka hati itu, dia bisa kaitkan gitu intinya. Ya, lanjut aja deh, takut kelamaan. Nah, sampai akhirnya dia masuk materi SMA, matematikanya. 8 ya, Bu? Dari umur 6 tahun 8 bulan sampai usia 8 tuh dia sudah matematika kelas 3 SMA. Jadi udah mainan integral gitu, dan mulai menanyakan konsep-konsep abstrak yang sulit gitu kan. Walaupun kalau untuk diulang materi sebelumnya tuh dia nggak tahu bisa sama. Jadi dia cuma ingin maju gitu seperti tadi itu, makanya yang bingung seperti itu. Dan pertanyaannya itu sudah tidak biasa, yang tidak bisa saya fasilitasi gitu kan. Teman-teman saya bantu gitu. Akhirnya teman-teman saya bilang bahwa yang ditanyakan Izan itu dipelajari di semester 4 katanya, atau di semester 6 materi perguruan tinggi. Saya pikir udah saatnya saya saya mencari fasilitas orang yang bisa memfasilitasi atau tempat yang bisa memfasilitasi. Dan saya mulai bertanya akhirnya lanjut aja dulu. Saya pikir saya bertanya waktu itu ke dosen ITB ya. Oh ini ada di saat-saat aktivitasnya yang lain ya, anaknya kan suka bermain ular. Jadi saya main piano juga. Suka saya bawa ke museum ya di sela-sela hari-harinya tuh, karena dia berani ya, dia suka naik gunung, dia suka binatang dan lain-lain. Sebenarnya dia nggak suka, dia suka mengusili binatang sebenarnya, tapi ya udah saya kasih ular aja biar dia ini. Tapi ada yang ngajarin kok untuk menjinakkannya dan lain-lain. Main piano sebenarnya untuk terapi sih, nanti deh ada sesi-sesi terapisnya. Lanjut aja. Yaitu ya karena saran dari dosen ITB, kalau anak ini ITB tidak punya fasilitas gitu ya, misalnya ada anak yang mau diajarin atau apa, dia harus masuk sebagai mahasiswa biasa, tapi dia harus mengikuti administrasi, dan administrasi di Indonesia ini mungkin satu proses yang rumit sekali ya. Dalam berapa kali bertemu dengan Bu Julia atau Bu Adi, sebenarnya tidak menyarankan homeschooling juga. Banyak hal-hal yang harus dikembangkan kan, motorik halus dan lain-lain. Tapi saat itu mungkin sayanya sendiri saat itu pilihannya adalah mencari orang yang bisa membantu. Tapi pikirannya tuh kayak melepaskan dia ke satu tempat aja supaya dia terpenuhi kali keingintahuannya. Jadi pilihannya adalah mengikuti legalitas. Karena pertanyaan-pertanyaannya sudah saya sudah tidak terlalu sayanya mungkin tidak kurang inginan belajar gitu itu. Nah, ini kenapa batu-batu ya, dia emang senang batu-batu dari berbagai jenis ya. Kadang minta, dikasih dari teman dan lain. Lanjut aja. Sepeda, naik gunung, climbing, taekwondo, lari, camping gitu. Juga saya taekwondonya sebenarnya di usia 9-10 tahun sudah harus sabuk hitam ya, tapi belum boleh waktu itu. Pernah ikut kejuaraan juga. Lanjut. Nah, kadang-kadang karena ini loh, dia bukan berarti yang bagus terus ya, yang stabil, tidak. Dia itu upside down gitu. Kadang-kadang seperti bisa, kadang-kadang seperti tidak mau menjawab, stuck gitu kan. Makanya akhirnya saya datang ke mencari ahli ya, ke pusat perbakatan UI. Tapi mana imam? Kenapa? Masalahnya paham. Oh iya, jadi saya dapat info lah ya dari media ke pusat perbakatan UI ya. Saya mungkin kenapa tidak stabil, kenapa kadang-kadang seperti ngehang gitu, stuck. Karena dan tiba-tiba kayak bisa gitu. Ini maaf ya untuk di seminar kali ini aja, kadang-kadang ada jawaban dia yang entah karena dia kesel gitu ya, kenapa gitu. Jadi kamu kok
bisa sih ini gitu, misalnya tentang teori limit dia ngasih ide, oh ini Bu dari begini aja, jadi dia asal aja ngomong, oh tadi Pitagorasnya lewat katanya gitu kan, atau tadi aku dikasih tahu sama ini katanya, jadi sesuatu yang bikin bingung lah gitu, karena bingung ya saya akhirnya datang ke Pusat Pembakatan UI, tes, dan proses tesnya juga susah kata Ibu Tia yang meriksa tuh, dia berlari terus itu di ruangan mahasiswa gitu ya, tesnya tuh dia berlari-lari terus sehingga dia harus ngikutin sambil nanya. Tapi ada juga nih hasilnya seperti ini waktu itu, disebutnya di very superior, IQ verbal 145, IQ performance 115, dan ada ketimpangan sampai 30 poin ya. Lanjut aja. Ini ada profilnya gitu, memang kemampuan numerik ya diperlihatkan, tapi yang menjadi konsentrasi dari Ibu Profesor Reni Akbar Hawadi waktu itu yang memberikan konsultasi adalah masalah ini, masalah emosi, masalah ini. Jadi dia profil sosial emosional ini yang memberikan gangguan fokus dan konsentrasi. Ya seperti ini lah ya, dia menunjukkan dua keluar biasaan gitu. Tapi juga di satu sisi kondisi hiperaktivitas yang tinggi dan pengendalian dirinya yang kurang. Jadi disarankan seminggu sekali untuk terapi ke sana. Kami di Bandung dan ini kan di Jakarta ya, di Depok. Lumayan ya untuk biaya dan lain-lain gitu, sekali terapi itu 400.000. Hanya bertahan beberapa kali kami ke sana, dan anaknya bisa dibilang yang waktu di UI ini tidak nyaman juga ya, karena kayak tertekan gitu, nangis gitu dia. Saya pikir kalau anak nangis dan segini nggak saya terusin, jadi saya nggak lanjut di UI ini. Berikutnya saat yang bersamaan saya juga disarankan ke Sensoschule, jadi hanya selang beberapa minggu disarankan oleh psikolog yang di Yohanes Surya Institute. Katanya Ibu Rati ini biasa menangani anak-anak yang ada di Yohanes Surya. 3 hari diobservasi, sehari 3-4 jam. Ini juga menyulitkan kata psikolognya dengan kata terapis yang ada di sana. Dia susah gitu ya, karena lewat dari berapa menit itu dia udah ngamuk, udah nggak mau naik ke lari-lari gitu ya, sembunyi di kolong meja, naik di atas meja tempat tesnya dan lain-lain gitu. Ya akhirnya sih katanya sih sambil ikut-ikutan juga, kalau dia berbaring katanya psikolognya ikut juga baring nanya katanya. Jadi akhirnya ditanya terus dia tidak mengeluarkan skor di sana karena masih anak usia di bawah 8 tahun. Katanya udah mulai cemas begitu dia bisa sampai batas tertentu masih bisa menjawab pertanyaan, tapi terus akhirnya dia mungkin gagal, jatuh sehingga berhenti di skor itu katanya kan. Keluarlah hasilnya, walaupun anamnesanya tuh kadang-kadang ada tulisan tuh anak ini katanya kelakuannya seperti binatang kelakuannya. Itu sempat ada kalimat itu di anamnesanya oleh dibilangnya hyperactivity dan high intelligence ya. Dan disarankan anaknya tidak dipush secara akademik, dibiarkan bebas saja. Dia juga menyarankan jangan diliput oleh media, jangan dipublish gitu. Biarkan dia kesempatan untuk menyalurkan minatnya seperti di luar akademis, seperti musik, olahraga, dan lebih ditanamkan untuk menghargai aspek emosinya dibandingkan aspek intelijensi atau apa. Biarkan dia berkembang layaknya anak-anak yang punya banyak waktu bermain gitu kan. Dan ini sebenarnya dia main melulu gitu. Ini saya juga bingung, bu anaknya main melulu gitu. Tapi ada satu ya. Jadi dia ini belajar matematikanya ini setelah jam 12 malam, Bu. Jadi seharian itu dia aktivitas kebanyakan gitu ya, rata-rata. Nanti kalau dia udah letih itu dia baru pulang latihan taekwondo, latihan wusu. Jadi olahraganya juga taekwondo ada, wusu juga ada. Sebelumnya berenang, taekwondo, terus wusu. Sampai di rumah jam 11 malam gitu. Nanti jam 2 malam itu kan dia belum tidur, apa jam 1 malam dia belum tidur, tuh bangunin saya, Bu belajar katanya. Jadi ya belajarnya di sela-sela begitu gitu kan. Gak mau tidur aja gitu dia, karena dia gak mau tidur dia yang minta diajarin matematika. Dia tahu tuh ibunya gak akan nolak kalau dia minta belajar. Jadi oh ya, cuma kan kalau jam segitu kan saya jadi sering marah-marah sebenarnya. Ini gak apa-apa ya, gak usah formal. Iya, gak apa-apa Mbak. Setelah bermain dan aktivitas itu begitu dia letih, badannya letih, tuh dia baru mau tuh belajar. Kan susah ya, makanya saya bingung.
Nanti deh lanjutkan. Nanti ada dosen ITB matematika yang menyarankan untuk manggil pembimbing. Cuma pembimbing mana yang mau jam 12 malam? Saya juga bingung gitu kan. Jam 1 malam. Pikiran saya pendek aja waktu itu, hanya mengikuti aktivitas. Jadi gini, saya bawa materi dia, pengerjaan dia tentang limit. Ini ada yang logaritma, contohnya eksponensial. Saya bawa ke Bapak Agus Jody di matematika ITB. Dia merespon, dia bilang, oh iya anak ini udah paham katanya hal-hal yang mendasar. Dia langsung paham di definisinya sehingga dia bisa mengerjakan soal karena dia paham di definisi. Tapi disarankan dia sekolah yang bagus waktu itu ada Mutiara Bunda katanya, mungkin gurunya bisa memfasilitasi. Tapi ke Mutiara Bunda tuh SD ya, sedangkan dia lagi tuh udah SMA gitu materinya. Jadi dan saya tanya ke sekolah-sekolah itu ada punya program khusus untuk anak gifted. Mereka bilang belum. Sekolah-sekolah inklusi yang cukup mahal di Bandung, 3 sekolah yang saya tanya belum punya fasilitas untuk itu gitu. Jadi karena kalaupun ada, saya sendiri harus membayar guru untuk itu, membayar helper, membayar psikolog sendiri. Kalau ditotal-total tuh bisa 8 juta, saya nggak sanggup gitu sebulan gitu. Saya pikir itu sama saya aja kalau gitu kan. Jadi saya nggak menyalahkan mereka ya, kan mereka wajar harus panggil guru yang mampu, panggil ada psikolognya sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Juga ada helper karena dia kan liar ya, jadi kemana ke sana dikejar gitu, jadi harus dijaga. Saya pikir wah ini berat, akhirnya saran ini nggak bisa saya jalankan. Lanjut, karena masih bermasalah juga, ini 7 tahunan ini saya bawa ke Suryakanti. Saya lagi tuh memang concern gitu sama hiperaktivitasnya kan. Di Suryakanti keluar gitu ya, dan ini pun sama, saat diperiksa juga sulit gitu kan. Suka-sukanya lah. Jadi keluar itu katanya dia angkanya seperti ini ya, original IQ waktu itu dibilangnya di atas 154, tapi masih berfungsi pada 142 karena belum bisa berkembang seimbang semuanya. Lalu banyak lah ini hal-hal jadi bilang BCD, SID, hiperaktivitas dan lain-lain. Disarankan untuk terapi okupasi, pedagogi sama fisioterapi. Itu kami jalani beberapa bulan. Lanjut. Nah, untuk terapi hasilnya itu psikolognya menyebutkan bahwa kecerdasannya di usia 16, katanya logika abstrak, tapi mentalnya di usia 4 tahun 5 tahun pada fisik anak umur 7 tahun setengah. Jadi kebayang dia seperti ada 3 kepribadian. Makanya inilah yang menyebabkan kenapa tiba-tiba dia berubah-berubah gitu kan, tidak stabil. Kadang seperti anak kecil, kadang seperti mampu, kadang ini. Jadi inilah yang sebenarnya tidak kalau dia lagi nggak mood jawab ya enggak. Gitu. Kalau dia lagi pingin ya pingin. Gitu. Jadi ini ada dalam satu anak. Lanjut. Tapi ini nggak lama terapinya karena nggak ada yang kuat waktu itu terapisnya. Saya juga nggak ngerti kenapa gitu. Dia dilimpahkan ke tempat terapi lain. Di sini ini sempat ya, ini kalau mau cerita yang sebelum dia pindahkan, itu ada metode pedagoginya tuh namanya floor time ya, biasanya Alan Greenspan, metodenya Alan Greenspan. Anak-anak diajak untuk membangun semacam kota dari balok-balok. Lalu dia buatlah kota. Kalau untuk membangunnya sih kata udah cukup lumayan kata psikolognya. Saya diajak konsultasi, Bu dengerin pendapat anak ibu. Anak ibu ini tidak bisa berpikir secara linier, kata. Logikanya melompat dan acak, gitu kan. Tidak menunjukkan empati dan lain-lain. Lebih baik terapi tempat lain. Terapi tempat lain di Bandung juga ada. Saya nggak akan bilang lembaganya. Sudah hampir usia 8 tahun ya waktu itu. Ternyata metode observasi di sini tuh menurut saya tidak cocok buat anak saya. Ini tadi yang mungkin Pak Safrudin ingin tahu. Jadi dia diobservasi 1 jam di awal. Setelah 1 jam saya dipanggil masuk. Tegang suasana itu, anak saya kelihatan sedang menahan tangis. Ibu dengar jawaban anak ibu, katanya kan. Nah, di situ ada tesnya tuh kayak tes gambar. Anak ini suruh interpretasi gambar dan ditanya. Tapi pertanyaan setiap anak saya menjawab pertanyaan itu dia akan salahkan. Salah, katanya. Bukan begitu. Sampai akhirnya anak saya tidak bisa menjawab lagi dan hampir menangis. Itu terus dipres gitu dengan pertanyaan-pertanyaannya. Jadi contohnya begini.
Kita pakai gambar-gambar. Misalnya ada anak yang sedang makan es krim. Ini di buku saya lengkap sih sebenarnya. Ceritanya ada di sini. Nanti deh. Lagi makan es krim. Kenapa es krimnya jadi jatuh? Gitu kan? Es krimnya jatuh. Ditanya, kenapa es krim anak itu jatuh? Anak saya jawab, ketabrak sama yang lewat. Atau kelempar apa. Nah itu akan selalu disalahkan. Sebuah pertanyaan disalahkan. Saya tanya. Jadi akhirnya saya nggak ngerti metode psikologinya apa. Sehingga akhirnya anak saya disebut secara kesimpulannya, oh anak ibu parah bu, katanya. Ini anak tidak menunjukkan empati. Bahasanya juga bahasa akademis yang tidak dipahami orang lain, katanya kan. Anak ibu mengalami yang disebut high functioning autis, katanya kan. Masih autism spectrum disorder, high functioning autis, bisa juga Asperger syndrome. Untuk ininya perlu terapi yang lebih lanjut, perlu observasi lebih lanjut, katanya. Tapi saya baru satu kali datang kan. Tapi anak saya udah nggak sanggup lagi. Saat itu saya putuskan, saya berhenti untuk menanyakan kondisi anak saya karena berat sekali ngelihat dia begitu tertekan gitu. Ini yang saya bilang, saya hubungi Bu Yeni gitu kan. Saya kasihan gitu ngelihat anak saya nggak sanggup gitu. Dibilang ya dari mulai kalimat yang pikiran anak ibu bermasalah lah, macam-macam lah gitu, kayaknya nggak sanggup dengernya. Jadi akhirnya ya curhat. Saya pikir saya kejam rasanya membawa anak saya untuk dites, untuk diperlakukan sampai di keras sekali perlakuannya gitu kan. Lanjut aja deh ininya. Nah, dia tidak hanya mengalami dia juga mengalami bullying ya. Bullying ini lumayan Bu. Kalau ini kenapa saya tekankan di sini, Ibu kalau punya anak yang banyak bergerak dan mungkin lingkungan tidak bisa nerimanya, kadang-kadang anak ini mengalami, bukan kadang, beberapa kali dia mengalami seperti dilempar batu bata, dikeroyok oleh teman-temannya. Jadi dia dalam keadaan memar-memar di punggung berapa kali, darah mengering di kepala. Dan itu tidak dilakukan oleh anak kecil saja, juga oleh orang dewasa. Jadi ya itu spontan hanya karena dia bisanya ngelihat kucing, dia ingin ngajak itu kucing main, tapi dia ngelempar kucing itu dengan kerikilnya ngenai mobil, terus hal-hal yang seperti itulah. Atau dia membela binatang, burung, sehingga dibanting oleh orang dewasa. Saya tahu kenapa, karena orang dewasa itu datang ke rumah dan marah-marah gitu kan, ngejar-ngejar anak umur 8 tahun gitu. Jadi tapi ada juga yang memang karena izan ya, jadi dia kadang menangkapi binatang seperti katak, lalu katak dilempari ke orang gitu, atau batu dilempari di atap rumah orang. Itulah yang tadi saya bilang, saya pindah rumah sampai 4 kali. Dan kalau Bapak Ibu datang ke rumah saya sekarang, rumah saya tuh hanya sendiri. Kami beli rumah yang memang tidak ada tetangga ya, paling dekat tetangga 100 meter, dan dikelilingi kuburan, komplek pekuburan. Jadi ini rumah kami sekarang ini, kalau lihat di videonya ya, mungkin nggak kelihatan. Jadi karena ya disinilah anak saya tidak dibully orang, walaupun kadang-kadang saat dia keluar rumah dia masih dibully ya, karena perilakunya. Jadi mungkin taruhlah orang bilang saya protektif atau apa, tapi saat itu yang saya lakukan gitu, karena terlalu sering dia patah gitu kan, didorong bocor. Jadi ya seperti itulah. Lanjut aja. Nah, saya mulai memahami anak, sebenarnya dukungan terbesar adalah dukungan dari teman dan saudara, dan terutama komunitas yang ada di FB ya, Facebook. Nah, saya terhubung gitu kan dengan Bu Julia, dengan Bu Adi, dengan Ibu Yeni, dengan Ibu Yulia, Julia Nur Setiawati, dengan Ibu Kartika, Maria. Itu semua dari Facebook. Saya ibaratnya tumbuh dan berkembang gimana menghandle anak saya dari Facebook ini. Gimana mereka memberitahu gitu kan, mengapresiasi apa yang saya dan anak saya lakukan, tidak pernah, selalu mensupport secara positif, dan ini membesarkan komunitas ini, membesarkan diri saya untuk bertahan gitu kan. Walaupun ini upside down juga. Sayanya upside down juga, bukan seorang yang sempurna. Saya sering marah, sering apa ya, mood-moodnya juga gak bagus lah gitu. Makanya kadang-kadang saya juga minder gitu, bahwa bukan contoh seorang ibu yang sebenarnya cukup tegar, perfect gitu kan. Tapi enggak seperti itu gitu. Kadang saya marah berlebihan juga ke anak. Ini karena keterbatasan saya dalam memahaminya. Tapi adanya teman-teman ini, kita bisa kembali lagi gitu.
setidaknya masih bisa melalui lah tahap-tahapan berat ini. Jadi tahun 2010 hingga Ican masuk ITB ini nggak ada habis-habisnya rasanya teman-teman di FP dimanapun gitu kan. Juga saya mengikuti seminar baik online maupun offline yang ada untuk menambah pemahaman ya. Walaupun kadang-kadang setelah itu tambah bingung juga sebenarnya. Tapi hal terbesar ya mungkin adalah sikap saya yang denial. Denial tuh semacam mental block gitu. Kayaknya kok nggak begini gitu. Jadi bawaannya tuh bertanya-tanya terus. Kok kayaknya bukan gifted ya. Kalau gifted tuh kan kalau baca Renzulli, baca Monk tuh kan highly, text commitment dan lain-lain. Ini kok enggak gitu ya. Jadi susah juga mencoba untuk memahami. Lanjut aja deh. Ini ya seperti ini aktivitasnya. Ada saya ajak ke geotrek. Ini Pak Budi Trikorayanto. Dia ikut ujian, lanjut aja. Belajar menggambar juga saya masukkan. Ini ini saat berkunjung ke Pak Oki Neswan ya, Mei 2010, usia 8 tahun. Jadi anjurkan untuk masuk aja kuliah, tapi lewat jalur mahasiswa reguler ya, karena ITB tidak ada memberikan pelayanan khusus gitu ya, hanya untuk pada anak atau gimana. Dan saat itu dia udah bertanyakan mengenai gradien benda dimensi ke N ya, dimensi ke-4, dimensi ke-3, dan itu katanya materi di tingkat 3 kata orang. Ya udah, saya coba cari jalan supaya dia bisa diterima waktu itu. Karena harus melalui tahapan ini yang tersulit adalah birokrasi gitu ya, ujian-ujian paket A, paket B, paket C harus dia lalui. Dan ini berikutnya dilewat aja karena memang akhirnya Pak Oki dari wawancara dengan saya melihat oh iya anak ini cocok di pikirannya abstrak jadi cocok di matematika katanya itu aja, tapi coba aja gitu cari cara sehingga bisa masuk ITB dengan administrasi yang ketat waktu itu. Atau opsi lain adalah bayar guru atau dosen. Nah ini masalahnya anaknya ini kan hanya mau belajar menurut suka-sukanya, dan setelah jam 12 malam waktu itu juga saya bingung kemana waktu itu ya. Jadi ini juga opsi yang tidak. Tapi salahnya saya adalah saya tidak mencoba. Jadi saya sarankan untuk orang tua di sini lebih baik mencoba, jangan terkungkung oleh masalah kita gitu. Siapa tahu orang lain itu memang bisa membantu gitu kan. Tapi saya sudah memblok. Saya nggak mencoba alternatif ini. Jadi panggil guru atau kalau kita sanggup untuk membayar. Terbuka, saya tuh nggak terlalu terbuka gitu waktu itu. Jadi saya sarankan supaya rekan-rekan di sini mulai terbuka. Karena waktu itu kan berlalu, sayang gitu kalau kita hanya membatasi diri kita. Dulu mungkin saya terlalu terfokus. Kadang-kadang kalau kita mengalami masalah itu kita hanya fokus muter-muter di masalah kita. Padahal ada orang lain yang bisa membantu. Nah, berikutnya akhirnya mencari sekolah gitu kan. Diknas, saya ke Diknas itu apa ini masuknya pendidikan informal, pendidikan khusus. Waktu itu kan karena homeschooling nih agak rumit gitu ya, karena birokrasinya tuh sulit. Jadi ini juga belum dapat jalan. Selanjutnya screen selanjutnya akhirnya saya ketemu gitu ya setelah kesana kemari berjalan dan bertanya-tanya, ada PKBM yang mau memfasilitasi dan mengikutkan ujian paket A. Waktu itu PKBM ICA. Dia ikutan saat usianya sekitar 8 tahun 10 bulan ya, ikut paket A, paket setara SD gitu, tamat SD, lanjut. Setelah tamat SD berarti kan PR kita untuk paket B setara SMP. Tapi ini 3 kali ditolak ya, di Bandung tidak bisa. Tadi ditolak, namanya dicoret gitu. Udah 3 kali dicoret, dia sempat nangis. Lanjut aja, nanti ada video-video mungkin yang bisa ini kan. Selesaikan dulu aja kali ya videonya biar langsung. Lalu Bu Yeni mengenalkan saya dengan Pak Budi Trikorayanto. Bu Yeni kayaknya pernah berapa kali ke sosok yang sangat luar biasa, ini sudah almarhum tahun ini ya. Ini beliau orang yang mau memfasilitasi. Jadi bisa dibilang banyak orang yang saya temui
akhirnya ada 1-2 juga yang akhirnya bisa memfasilitasi. Seperti tadi waktu dia SD ketemu dengan PKBM ICA, lalu saya ke Tangerang Selatan diperkenalkan oleh Bu Yeni. Dan ya seperti inilah, itu ada jalan dia bisa ikut ujian di Tangerang Selatan. Pada usia 10 tahun tuh ikut setara SMP waktu itu. Lanjut. Nah, ini ada fase di mana tahun 2014, 2015 kami berjuang untuk bisa mengikuti ujian setara SMA, tapi berkali-kali mendatangi Diknas di Kodia Bandung juga ditolak. Ya memang saat itu agak sulit ya. Saya tidak bisa memaksakan karena menurut Diknas saya tuh melakukan bullying dan kekerasan pada anak dengan memaksakan. Sebenarnya saya hanya memfasilitasi apa yang dia mau, tapi saya juga tidak bisa berargumen gitu bahwa ini masih terlalu kecil. Lalu di Tangerang Selatan juga di Pak Budi tidak dapat juga kesempatan, ditolak juga oleh Diknas Tangerang. Sempat malah kami sudah audiensi loh ke Wali Kota Tangerang Selatan Ibu Airin supaya dapat. Juga teman saya Ibu Rini sampai ke Komnas Anak waktu itu untuk bisa dibukakan kesempatan saja sebenarnya, karena anak ini nanya terus gitu kan, Bu kok dicoret, nangis begitu namanya dicoret gak bisa ikut ujian. Tapi saat itu Kementerian Perempuan dan Anak itu tidak juga bisa membantu, kecuali anak ini sudah viral di media gitu kan, baru bisa membantu. Saya juga heran kenapa harus lewat media ya. Ini PR kita waktu itu. Karena saya ingat dari psikolognya dan terapis yang sosiokulog jangan dimasukin media gitu kan. Ya sudah, jadi tahun 2014, 2015 itu ditolak di mana-mana. Coba lagi di tahun 2016. Saat ini usia ijazah sebelumnya kan sudah 3 tahun. Jadi tidak ditolak lagi gitu kan. Ya sudah, jadinya dia bisa ikut ujian di tahun 2016. Coba. Ikut paket C di Bandung diikutan dengan homeschooling pewaris bangsa Ibu Sani Dharma. Nanti ada kesaksian Ibu Sani Dharma. Lulus ya di bulan April pada saat usianya 13 tahun setengah tamat SMA. Setelah itu sprint selanjutnya dia mengikuti SBMPTN tahun 2016. Ini coba-coba. Sebelumnya dulu nah saat itu di usia 13 tahun setengah sempat ada di RCTI, di media, karena diliput ternyata FB saya dibaca gitu. Lalu ada wartawan yang tahu, ada liputan juga sempat ada di Hitam Putih ya dengan Deddy Kobuser kesan-kesannya. Tapi dia tidak diterima waktu itu tahun pertama. Mungkin karena dia tuh status homeschooling, ada nomor NISN yang memang harus ditulis apa gitu waktu di lembar pendaftaran. Itu masih belum connect kelihatannya. Tapi tahun kedua, 2017, coba selanjutnya, 2017 dia ikut lagi. Oh ya, selama dia tidak diterima itu dia sangat terpukul ya. Dia sangat terpukul. Nangis waktu itu tuh tidak diterima. Nah dia ngotot, Bu aku ingin kuliah. Sedih sekali. Ada dia bisa dia mainkan piano nocturne. Tapi 2017 persiapannya memang tidak banyak ya. Karena waktunya habis untuk bermain. Nah, sebulan sebelum tes ini, 2017, dia tuh masih ngotot untuk memainkan semacam ini, Ibu. Aduh, karena dia selalu berborak, dia membongkar lemari jati tempat penyimpanan alat-alat listrik ya. Jadi dia gergaji listrik, dia pakai gerinda itu untuk membuat alat. Kan dia suka tukang kayu ya, bergaji dan lain-lain dari kecil dia biasa gitu. Tapi kalau untuk memainkan gergaji listrik, saya sedang pergi waktu itu. Ada bapaknya di rumah, dia gergaji listrik atau gerinda itu malah mengenai keningnya lalu sobek, dijahit sini banyak darah gitu kan. Itu sebulan sebelum SBMPTN. Saya pikir ini anak emang harus dibikin sibuk gitu kan. Kakak saya akhirnya udah masukin ke bimbel katanya. Dimasukin ke bimbel tiap hari itu dia jadi bimbel intensif. Mau dia akhirnya ke bimbel dan udah gitu dia nggak ngoprek-ngoprek benda lain kan yang membahayakan. Saya nggak berani ngasih fotonya ya saat dia ininya sobek kepalanya itu sampai ke alis gitu. Itu 4 minggu sebelum tes. Jadi dia tes itu sambil berdarah-berdarah waktu itu ternyata diterima juga. Berdarah maksudnya masih luka-luka gitu kepalanya, dia bimbel.
alhamdulillah diterima di jurusan yang dia minati ya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saat yang sama dia juga ikut tes di SIMAK UI kan, masuk perguruan tinggi UI dan memilih jurusan Teknik Elektro. Ternyata diterima juga di jurusan Teknik Elektro. Berikutnya ini bukti dia Musa Ibn Nadir diterima di jurusan Teknik Elektro. Ya sudah, selanjutnya bisa dilihat dia memilih ITB. Ya sempat diliput berbagai media, anak tidak sekolah, lulusan paket C dari homeschooling, dan sempat jadi pembicara di beberapa TV gitu ya, sempat diliput. Mungkin kalau di YouTube banyak bisa lihat. Lanjut. Seperti undang sih jadi pembicara. Ini kampus Ganesha, Izan dengan kakaknya udah selesai waktu itu untuk nampang. Saya kira tadi Bu Yanti, Izan sama pacarnya. Kakaknya. Belum punya pacar ya? Belum. Memang ngomong sama Ibu, Bu Yanti. Kalau belum punya pacar. Ya, udah ngomong sih, cuma aktivitasnya begitu aja, nggak kelihatan ada. Saya penasaran karena beberapa webinar ini ada kayak Ibu Pak Warsito, itu saya juga tanya, anaknya udah sarjana, tanya pacar, katanya sih belum. Lagi senang-senang tapi gimana gitu ya. Mungkin nanti saya tanyain. Sepertinya juga anaknya Bu Julia di Belanda juga belum punya pacar, padahal pernah jadi dosen, pernah dikerja di corporate gitu ya. Apakah kecenderungan sama itu? Saya bertanya patut juga ya. Pak di ini ya, patut juga di ide. Maksud saya mereka tidak peduli ya, anak-anak yang punya. Mungkin kali. Tidak peduli ya, karena sibuk dengan kayak Izan itu suka ya, dia belajar di ITB yang memang luar biasa ya. Saya sempat baca dan baru sekarang tahu, baca di media waktu viral ya berita tentang ya berapa kali ya media massa itu ya, luar biasa. Coba mungkin ada lanjut aja, ada beberapa. Nah ini waktu dia sidang yang pertama ya bulan Desember, ini sidang dia kedua, ini dia terakhir. Jadi yang pertama dia memang memilih matematika murni sesuai dengan minatnya. Dia dulu abstrak gitu ya. Jadi aljabar Lie tipe G12 udah saya juga kurang. Kalau dia jelasin, saya katanya cuma hubungan antara dua benda aja katanya itu. Tapi ya sudahlah. Itu dia lanjut. Sekarang usia berapa Bu? Izan? 18 ya. Nah ini ya? lanjut 18 lebih Bu. Lanjut. Nah ini ya karena sedang lockdown kemarin Mei, jadi Bu Yanti menang gitu ya. Sepertinya menang ya. Iya. Jadi wisuda kemarin terus lanjut aja. Ini kita hanya di luar aja jadinya. Nah, sempat juga diliput media saat dia lulusan Mei kemarin, mahasiswa termuda IDM. Dan ya ini 8 tahun pertama perkembangan dan kegiatan saya sebenarnya ditulis di sini hanya 8 tahun pertama. Waktu itu diterbitkan oleh Betang Pustaka. Ya, Mizan, jadi ya. saya ada naskah ya, Mizan, naskah 450 di-cut jadi 300 ya. Memang ada yang nanyain juga, Ibu yang berikutnya belum gitu kan. Nanti deh saya bilang belum, saya tulis masih perih-perih rasanya Pak. Untuk menulis buku ini nggak mudah buat saya tuh, nangis dan lain-lain, kayak mengorek luka lama ya. Jadi proses pembuatannya tuh lama gitu. Ya, bisa dipahami Bu ya. Nah ini yang 8 tahun pertama ini ada di sini. Itu aja dulu. Mungkin tadi ada video yang belum sempat ya. Iya, Bu, tapi saya mau tanya, Bu. Sekarang Izan bekerja di mana, Bu? Oh iya. Dia sekarang di bank gitu ya, tapi bukan di banknya, masih di pihak ketiga. Bekerja sebagai data analis khusus istilahnya fraud detection. Jadi dia membuat algoritma dan program komputer untuk menangkap transaksi-transaksi yang mencurigakan di perbankan. Luar biasa Bu ya. Nangkap para koruptor yang nyelundup duitnya itu ya. Masih transaksi-transaksi yang tidak wajar lah katanya. Ya. Transaksi fraud ya, aneh, yang ganjil kata transaksi-transaksi yang ganjil. Mungkin